Saudara-saudari terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya, Purnomo, dari tim kerja katekese Paroki Santo Yusef Purwokerto. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengantar Anda, saudara-saudari, untuk mengenal kebiasaan-kebiasaan Katolik. Ini merupakan salah satu usaha yang juga perlu dilaksanakan oleh orang yang ingin menjadi Katolik. Saudara-saudari terkasih, orang yang ingin menjadi Katolik perlu mempelajari dan mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan Katolik. Ada sekurang-kurangnya 10 kebiasaan Katolik sebagaimana diterangkan di dalam buku Puji Syukur nomor 8. Ke-10 kebiasaan orang Katolik tersebut adalah berhimpun pada hari Minggu, membaca kitab suci, melaksanakan ibadat harian, berdoa bersama dalam keluarga, berdoa secara pribadi, terlibat dalam kehidupan jemaat setempat, terlibat dalam masyarakat, berpuasa dan berpantang, memeriksa batin, dan mengaku dosa di hadapan imam. Yang pertama, berhimpun pada hari Minggu. Pada hari Minggu, umat Kristen, umat Katolik, wajib berhimpun untuk perayaan Ekaristi atau untuk perayaan Sabda. Kebiasaan ini didasarkan pada tradisi para rasul yang berpangkal pada hari kebangkitan Kristus sendiri. Pada hari Minggu, gereja, umat Allah, berkumpul untuk merayakan misteri Paskah, yakni mengenangkan sengsara, wafat, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam pengenangan ini, gereja umat Allah mendengarkan sabda Allah dan berpartisipasi dalam Ekaristi. Gereja umat Allah juga bersyukur kepada Allah yang telah melahirkan kembali mereka ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Kebiasaan yang kedua adalah membaca kitab suci. Gereja menghendaki agar hasanah kitab suci dibuka lebih lebar kepada umat. Sebab di dalam kitab suci Allah sendiri bersabda kepada umatnya, dan Kristus mewartakan kabar gembira Injil. Kitab suci adalah sumber dan dasar iman kita. Dengan membaca kitab suci, kita mengenal Kristus. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dan pengenalan akan Yesus Kristus ini lebih mulia daripada segala sesuatu. Dengan rajin membaca kitab suci, banyak orang telah memperoleh pengalaman serta kekuatan iman yang mengagumkan, terutama mereka yang tidak hanya membaca tetapi juga mengamalkannya. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadat harian. Kristus memerintahkan orang harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Para rasul mempunyai kebiasaan berdoa pada jam-jam tertentu, baik bersama-sama di bait Allah maupun secara pribadi di rumah. Santo Paulus juga menandaskan agar umat berdoa setiap waktu. Karena didorong oleh teladan serta nasihat-nasihat itu, gereja dengan setia dan tak henti-hentinya memanjatkan doa. Dan gereja menegaskan bahwa dengan pengantaraan Yesus, marilah kita selalu mempersembahkan kurban syukur kepada Allah. Gereja telah mengembangkan ibadat harian, yakni
ibadat pada jam-jam tertentu setiap hari, yaitu ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat penutup. Untuk umat pada umumnya paling tidak berdoa pada doa pagi dan doa malam untuk mengawali dan menutup hari dalam nama Tuhan. Dengan berdoa seperti ini, gereja menguduskan seluruh hari dan seluruh kegiatan manusia. Kebiasaan yang keempat adalah berdoa bersama dalam keluarga. Keluarga orang beriman adalah gereja kecil. Gereja sungguh terwujud dalam keluarga jika para anggota keluarga berhimpun dalam nama Tuhan. Dalam himpunan ini tergenapilah janji Tuhan kepada umatnya. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Doa bersama ini dapat dilakukan dalam 2 bentuk. Pertama, semua anggota keluarga berkumpul di suatu tempat dan pada saat yang sama untuk berdoa bersama. Yang kedua, mereka berkumpul pada jam yang sama. Bila anggota keluarga tidak mungkin berkumpul, misalnya ada anggota yang sedang bepergian, keluarga dapat menetapkan jam tertentu untuk berdoa, sehingga kendati berjauhan tempat, mereka merasakan adanya kebersamaan dalam doa. Kebiasaan yang kelima adalah berdoa secara pribadi. Di samping ibadat harian dan doa bersama, umat beriman dianjurkan agar selalu berkanjang dalam doa, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus. Gereja menandaskan, selain dipanggil untuk berdoa bersama, orang Kristen harus juga masuk ke dalam biliknya untuk berdoa secara pribadi seperti dikatakan Yesus sendiri. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kebiasaan yang keenam adalah terlibat dalam kehidupan jemaat setempat. Kita adalah tubuh Kristus. Setiap anggota mempunyai tugas dan peran yang khas yang tak tergantikan. Maka setiap anggota jemaat harus sungguh terlibat dalam semua segi kehidupan gereja, baik itu di bidang persekutuan, liturgi, pewartaan, dan pelayanan, baik di dalam lingkup lingkungan, stasi maupun paroki. Mereka juga terikat dengan kewajiban membantu memenuhi kebutuhan gereja. Kebiasaan yang ketujuh adalah terlibat dalam masyarakat. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Maka setiap orang beriman dituntut sungguh-sungguh melibatkan diri dalam masyarakat, dan lewat keterlibatan ini mengamalkan amanat Yesus, menggarami dan menerangi dunia. Mereka hendaknya sungguh terlibat dalam kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan masyarakat, terutama yang miskin dan terlantar. Kebiasaan yang kedelapan adalah berpuasa dan berpantang. Puasa adalah ungkapan tobat dan sekaligus merupakan ulah doa yang hangat. Dalam tradisi gereja, puasa merupakan ibadat yang penting yang dilaksanakan umat sebagai persiapan untuk perayaan-perayaan besar, khususnya Paskah. Dalam tradisi gereja, para katekumen berpuasa sebelum dibaptis. Mendampingi mereka, seluruh umat beriman juga berpuasa.
Masa puasa yang secara resmi ditetapkan gereja adalah Prapaskah. Tetapi selama masa Prapaskah itu hari puasa resmi hanya dua, yakni Rabu Abu dan Jumat Agung. Puasa Paskah harus dipandang keramat dan dilaksanakan di mana-mana pada hari Jumat Agung. Bila mungkin, puasa ini hendaklah diperpanjang sampai hari Sabtu Suci. Namun gereja sangat menghargai warganya yang berpuasa penuh 40 hari menjelang Paskah, meneladan cara berpuasa Musa, Elia, dan terutama Yesus. Di samping itu, secara pribadi, umat Kristen disarankan untuk berpuasa pada hari-hari yang dipilihnya sendiri, sebagai ungkapan tobat dan laku tapa. Puasa ini juga bermanfaat untuk membangun semangat pengendalian diri dan menumbuhkan semangat setia kawan dengan sesama yang berkekurangan. Di samping berpuasa, gereja juga mempunyai kebiasaan berpantang. Pantang dilakukan setiap Jumat sepanjang tahun, kecuali jika hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya gerejawi. Pada hari-hari puasa dan pantang, umat Kristen meluangkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk berdoa, beribadat, melaksanakan olah tobat dan karya amal. Kecuali itu, gereja juga menetapkan pantang 1 jam sebelum kita menyambut sakramen Maha Kudus. Kebiasaan yang ke-9 adalah memeriksa batin. Dewasa ini, manusia semakin sibuk untuk mengimbangi kesibukan yang lebih bersifat lahiriah dan badani ini. Kita perlu meningkatkan olah batin, yaitu mengadakan renungan atau mawas diri. Dalam gereja, pemeriksaan batin ini sering dikaitkan dengan pertobatan. Karena lewat pemeriksaan batin ini, kita dibantu untuk jujur di hadapan Allah, menyadari dan mengakui kekurangan yang tak dapat kita tutupi. Sebab, kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Pemeriksaan batin dapat membantu kita makin sadar akan kebaikan Allah dan membangkitkan penyesalan yang tulus atas dosa. Pemeriksaan batin sebaiknya diadakan setiap hari menjelang tidur atau pada saat-saat khusus, pada saat rekoleksi, retret, perayaan Ekaristi, dan lain-lain. Kebiasaan yang ke-10 adalah mengaku dosa di hadapan imam. Inti hidup Kristen adalah bertobat, meninggalkan dosa dan kegelapan, lalu hidup sebagai anak-anak terang. Orang yang bertobat adalah orang yang dengan tulus menyadari kelemahan dan kedosaannya, dan dengan rindu mendambakan perdamaian kembali dengan Allah dan dengan sesama warga, seperti anak yang hilang, yang kembali kepada Bapaknya yang penuh kasih. Yesus sendiri bersabda, akan ada sukacita besar di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Tobat berpuncak pada pengakuan dan pengampunan. Inilah yang disebut rekonsiliasi atau perdamaian kembali. Perdamaian ini merupakan peristiwa sukacita yang membawa penyegaran dan hidup baru. Karena dengan itu Allah sendiri mendamaikan orang berdosa dengan dirinya. Mengaku dosa di hadapan imam merupakan perwujudan dari tobat. Dengan mengaku dosa, orang berdosa kembali menjalin ikatan yang baik dengan Allah dan sesama warga gereja. Sehubungan dengan pengakuan dosa ini,
gereja juga mempunyai kebiasaan ibadat tobat jemaat yang dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan sikap tobat dalam diri umat. Saudara-saudari terkasih, demikianlah kebiasaan-kebiasaan Katolik yang perlu dipelajari dan dipraktekkan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita sehingga kita dianugerahi rahmat iman menjadi pengikut Yesus Kristus, Sang Terang dunia, karena di dalam terangnya manusia sampai kepada Allah Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sing to the power.